Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Berikut adalah proses penyerapan air dari tanah menuju akar lalu diteruskan ke daun. Air dan mineral naik ke daun karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air tanah dengan konsentrasi cairan yang terdapat pada xilem. Xilem merupakan sebuah saluran kecil yang merentang mulai dari akar hingga ke daun. Xilem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hara dan garam-garam mineral yang ada di dalam tanah hingga menuju daun. Kedua adalah kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi, di mana kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul sejenis. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul tidak sejenis, sehingga terjadi proses tarik-menarik di sepanjang pembuluh xilem. Tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis dan saling tarik-menarik atau saling mempertahankan molekul sejenisnya. Gaya kohesi dan adesi tersebut mengakibatkan naiknya air dari akar hingga menuju batang. Selain kapilaritas batang, daya isap daun juga merupakan salah satu faktor yang membuat air dan mineral dapat naik ke daun. Ketika penguapan air atau proses transpirasi terjadi pada daun, akan mengakibatkan tekanan pada daun menjadi rendah, sehingga menarik air yang ada di pembuluh. Daun seakan-akan mengisap air yang ada di pembuluh. Isapan daun ini akan membuat air yang terdapat di akar naik ke atas. Air dan mineral yang naik ke daun akan menggantikan air yang telah menguap dan digunakan dalam proses fotosintesis. Berikut adalah tekanan yang terdapat pada pembuluh darah. Tekanan pada pembuluh darah menggunakan prinsip kerja seperti hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada saat jantung memompa darah ke pembuluh arteri akan mendapatkan besar tekanan yang sama ke seluruh arah. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah normal adalah 120/80. Angka pertama menunjukkan sistol, tekanan saat di bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Sedangkan angka kedua adalah diastol, yaitu tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Aplikasi konsep tekanan juga terjadi pada proses pernapasan manusia. Proses inspirasi terjadi sesuai hukum Boyle. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, volume bertambah dan tekanan udara mengecil. Sedangkan pada saat proses ekspirasi, rongga dada mengecil, paru-paru menggempis, volume berkurang, dan tekanan udara membesar. Volume bertambah saat tekanan kecil dan volume berkurang saat tekanan besar. Sekian penjelasan singkat tentang aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.